Halo teman-teman, balik lagi dengan Asbim di sini. World building adalah proses menciptakan dunia fiksi agar terasa nyata dan hidup. Sejarah, ras, budaya, struktur dunia, iklim, teknologi, bahkan hingga mitos adalah beberapa elemen penting pada sebuah world building, dan One Piece adalah salah satu yang terbaik. Terinspirasi dari 2 and 8 Byte, di video ini gue akan menjelaskan sekaligus mengapresiasi Oda mengenai betapa indah dan imersifnya world building di One Piece. Bagaimana Oda bisa menciptakan dunia One Piece yang sangat kaya dan kompleks tetapi tetap terasa natural, bahkan terasa sangat hidup. Oke, sebelum mulai jangan lupa like dan subscribe dulu ya kalau kalian tertarik dengan info, analisis, dan teori-teori soal One Piece. Kalian juga bisa traktir Ice Beam via Saweria dengan cara scan di sini atau klik link yang ada di komen ya. Oke, yuk kita mulai pembahasannya. Dunia One Piece punya cakupan yang sangat luas, bahkan agak sulit nih kalau kita bandingin dengan anime lain. Kebanyakan dunia fiksi pada anime atau pada film secara general biasanya hanya terbatas pada satu kota, negara, atau benua aja. Sekalipun mereka menyebutkan seluruh dunia, itu biasanya cuma kiasan aja dan kita hanya diperlihatkan beberapa negara dalam satu atau dua adegan aja. Nah, beruntungnya di One Piece karena ceritanya cukup panjang, Oda jadi memiliki kesempatan untuk benar-benar menciptakan dunia One Piece sedetail dan seluas mungkin. Planet tempat tinggal Luffy dan kawan-kawan juga dieksplor secara maksimal. Kita benar-benar bisa melihat berbagai negara dan ras yang dibuat bukan cuma sebagai hiasan aja, tapi mereka punya peran cukup penting untuk dalam tanda kutip menggerakkan dunia One Piece. Nggak puas dengan luasnya daratan dan lautan, Oda juga berhasil memanfaatkan langit sebagai salah satu tempat yang hidup dengan ras dan budayanya sendiri. Nggak menutup kemungkinan One Piece nggak hanya berhenti di Blue Planet. Sejauh ini kita sudah diperlihatkan bahwa ada peradaban di luar angkasa. Contohnya seperti bajak laut luar angkasa dan kehidupan di bulan. Jadi nggak menutup kemungkinan cakupan dunia One Piece akan jauh lebih luas lagi. Oke, sekarang kita coba fokus ya membahas planet yang menjadi setting utama di cerita One Piece, Blue Planet. Nah, kalau kita ke Ohara, kita bisa melihat model tata surya yang digunakan Clover. Dari model ini ada dua kemungkinan. Pertama, Blue Planet memiliki 6 satelit atau gampangnya 6 bulan. Sedangkan kemungkinan kedua adalah dunia One Piece menganut sistem geosentris yang artinya Blue Planet adalah pusat tata surya. Nah, hal ini berbeda dengan dunia kita di mana matahari adalah pusat tata surya. Oke, lanjut. Bentuk Blue Planet saat ini sebenarnya cukup unik karena dibagi oleh dua garis bernama Red Line dan Green Line. Red Line yang membentang secara vertikal dan Green Line yang memanjang secara horizontal bersama dua calm belt di sisinya. Menariknya, kalau kita kembali ke masa lalu, ada kemungkinan bentuk Blue Planet nggak seperti sekarang. Karena menurut sejarah, dunia One Piece sudah pernah mengalami kiamat dua kali yang menyebabkan banyak pulau hingga benua tenggelam dan hilang. Dari tragedi ini secara nggak langsung menjelaskan bahwa secara timeline, dunia One Piece memiliki sejarah yang sangat luas dan panjang. Oke, anyway, diketahui pulau-pulau yang menyusun Blue Planet memiliki iklim yang berbeda-beda. Sama seperti bumi pada dunia kita, Blue Planet juga memiliki 4 iklim utama: musim dingin, panas, semi, dan gugur. Di luar 4 iklim utama, ada beberapa pulau di Green Line yang memiliki iklim yang unik. Contoh, Pulau Regin yang dipenuhi oleh petir. Oke, lanjut. Pulau-pulau di luar Green Line punya aturan iklim yang mirip dengan dunia kita. Daerah yang letaknya berdekatan biasanya punya iklim yang mirip. Misalnya, sebagian besar wilayah di East Blue beriklim semi, sedangkan sebagian besar wilayah di North Blue memiliki iklim yang lebih dingin. Nah, tapi ada fenomena yang cukup unik nih. Pulau-pulau yang ada di Green Line biasanya memiliki iklim yang sangat random. Pulau-pulau yang saling berdekatan bahkan bisa punya iklim yang sangat berbeda. Contoh di Drum Island, iklimnya sangat dingin, bersalju, tapi di sebelahnya
dunia, Alabasta iklimnya sangat panas dan bergurun. Fenomena aneh ini masih menjadi misteri. Seakan-akan pulau-pulau di Grand Line diambil dari berbagai tempat yang berbeda lalu disatukan dalam satu tempat. Oke, lanjut. Dari berbagai hal yang muncul di cerita, dunia One Piece sepertinya berada di masa yang mirip dengan awal abad ke-20 di dunia kita, di mana teknologi seperti telepon sudah mulai dikenal dan televisi baru muncul. Hal ini terbukti melalui cara mereka memandang sebuah teknologi. Hal-hal yang terlihat biasa di dunia kita justru masih dianggap aneh. Contoh yang paling jelas adalah ketika Vegapunk memiliki impian untuk menciptakan jaringan otak bersama yang dalam dunia kita dikenal sebagai internet. Nah, untuk sarana transportasinya sendiri, karena sebagian besar dunia One Piece adalah laut, maka transportasi utamanya adalah kapal. Dari mulai kapal besar, perahu kecil, hingga sepeda air. Nah, untuk transportasi daratnya juga gak kalah lengkap. Ada kuda, kereta, sepeda, bahkan hingga motor. Selain laut dan darat, transportasi melalui udara juga ada, tapi hanya orang-orang tertentu yang terlihat menggunakannya. Contoh, ada kapal Maxim milik Enel, ikan terbang, dan balon milik Morgan. Secara keseluruhan, teknologi transportasi mereka masih tertinggal jauh dibanding dunia kita. Akibatnya, pelayaran jadi sulit dan biaya penyebaran informasi sangat mahal. Nah, teknologi yang paling sering digunakan untuk menyebarkan informasi dan komunikasi adalah Denden Mushi. Tapi sayangnya, teknologi ini juga masih punya banyak keterbatasan seperti sinyal dan aksesnya itu sendiri. Beberapa pulau seperti Skypiea dan Zoo terlihat masih tidak memiliki teknologi ini. Bahkan Wano baru menggunakan Denden Mushi setelah dijajah oleh Kaido. Jadi bisa dibilang akses teknologi komunikasi seperti Denden Mushi masih sangat terbatas. Selain itu, karena dunia One Piece didominasi oleh laut, perjalanan antar pulau juga diketahui sangat berbahaya. Efeknya, informasi dan ilmu pengetahuan jadi sangat sulit untuk tersebar secara luas. Satu-satunya cara untuk menyebarkan berita atau informasi adalah melalui koran, dan itu pun dikendalikan oleh pemerintah dunia. Mereka bisa memilih berita apa yang boleh disiarkan dan mana yang harus disembunyikan. Karena teknologi yang masih bisa dibilang sangat terbatas, efeknya dunia One Piece juga dipenuhi oleh mitos dan kepercayaan seperti di dunia kita. Dalam sudut pandang kita sebagai pembaca atau penonton, banyak mitos-mitos ini yang sudah terbukti kebenarannya. Contoh seperti keberadaan naga, kota emas, pulau langit, bahkan hingga roh yang bisa memperbaiki kapal seperti Clawbauterman. Nah, tapi mitos-mitos ini masih menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat biasa di dunia One Piece. Selain mitos, sulitnya penyebaran informasi membuat rumor dan berita-berita palsu cukup menghiasi dunia One Piece. Dari mulai rumor bahwa Luffy memiliki tinggi 8 meter, Don Krieg yang dianggap sebagai manusia terkuat di dunia, hingga Enel yang merasa dirinya Tuhan. Nah, tapi menurut gua, bumbu-bumbu seperti rumor, mitos, dan berita palsu membuat dunia One Piece semakin terasa hidup dan natural. Oke, lanjut ya. Selain mitos-mitos, dunia One Piece juga dipenuhi oleh hewan dan monster yang bervariasi banget. Hewan-hewan di darat umumnya sama seperti di dunia kita, singa, anjing, dan sebagainya. Nah, tapi kalau kita udah masuk ke Grand Line, hewan dan makhluk-makhluknya jadi aneh-aneh banget, terutama yang ada di laut. Sama seperti kita sebagai penonton, masyarakat di One Piece juga kaget kok ketika bertemu hewan-hewan yang sebelumnya dianggap mitos. Contohnya ketika mereka bertemu dengan naga dan dinosaurus. Oke, lanjut. Selain hewan yang cukup beragam, salah satu hal yang jadi kekuatan One Piece adalah ras dan budaya yang sangat bervariasi. Jujur gua salut banget bagaimana Oda bisa menciptakan ras-ras ini dengan budayanya masing-masing. Perbedaan mereka bisa dilihat dari mulai ciri fisik, sifat, dan struktur tubuhnya. Mereka bener-bener beragam banget. Dari mulai raksasa hingga kurcaci, dari hewan, manusia, ikan, hingga manusia bersayap, dan masih banyak lagi. Buat yang penasaran ada ras apa aja sih di One Piece, bisa cek video gue yang ini ya. Oke, lanjut kita bahas jumlah penduduk di One Piece. Sama seperti dunia kita, jumlah penduduk dari satu pulau ke pulau lain juga berbeda-beda. Ada yang jumlahnya mencapai 100.000 hingga mencapai puluhan juta. Mungkin negara dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah yang dihuni oleh ras-ras khusus seperti Ming, Sandia, dan Tontata. Sedangkan yang terbanyak
terbanyak tentu aja yang dihuni oleh manusia, disusul oleh manusia ikan. Diketahui manusia ikan disebut sebagai ras dengan jumlah individu terbanyak setelah manusia, yaitu sebanyak 5 juta. Negara terbesar yang pernah ditampilkan sejauh ini adalah Alabasta, baik dari segi luas wilayah maupun jumlah penduduk. Ketika perang aja jumlah pasukannya mencapai 1 juta orang. Alabasta juga satu-satunya negara yang diperlihatkan punya jarak antar kota yang butuh waktu berhari-hari untuk ditempuh. Jadi Alabasta bener-bener gede banget. Nah, karena perbedaan wilayah dan jumlah penduduk yang besar, pandangan tiap negara terhadap satu isu bisa sangat berbeda. Contoh, kita bisa melihat dengan sangat jelas cara pandang mereka ketika mendengar pidato Vegapunk. Momen ini jadi salah satu bukti paling jelas bahwa dunia One Piece benar-benar hidup. Negara, ras, dan jumlah penduduk yang sangat banyak benar-benar dimanfaatkan oleh Oda dalam momen-momen tertentu. Hal ini dilakukan agar dunia One Piece terasa lebih hidup dan bergerak bukan hanya di karakter utama aja. Selain momen itu, Oda juga sering memanfaatkan cover story untuk menceritakan karakter di bagian dunia yang lain. Nah, dari penduduk kita lanjut ke bahasa yang digunakan. Di One Piece, walaupun bahasa yang digunakan oleh seluruh penduduk sama, namun masing-masing ras atau negara memiliki gaya bicaranya masing-masing. Contohnya di Skypiea, Ken Bunshoku Haki disebut sebagai mantra, sedangkan di Wano Bushoshoku Haki disebut sebagai Ryo. Lalu ada suku Ming yang memiliki pola bicara yang unik. Contohnya untuk kata ganti kamu, Ming betina kadang-kadang menambahkan teia dan Ming jantan menambahkan gara. Oke, selain Ming, Wano juga punya ciri khas yang lumayan mirip. Mereka sering mengakhiri kalimat dengan de gozaru. Selain gaya bahasa yang berbeda-beda, di One Piece juga ada beberapa aturan yang cukup unik terkait bahasa dan komunikasi. Contoh, manusia ikan bisa berbicara dengan jenis ikan tertentu, duyung yang mampu berbicara dengan sea kings, hingga keluarga kerajaan manusia ikan yang bisa berbicara dengan paus. Nah, untuk bahasa tulisannya sendiri, di One Piece itu campuran bahasa Inggris dan Jepang. Selain itu, ada juga tulisan unik yang ada di poneglyph, hingga kitab Harley yang mengandung banyak kata-kata kuno sehingga sangat sulit untuk ditafsirkan. Tidak seperti bahasa yang secara umum sama untuk semua daerah, mata uang di One Piece sedikit memiliki keberagaman. Mayoritas penduduk di One Piece menggunakan mata uang Berry. Sementara itu, penduduk langit menggunakan mata uang Extol yang memiliki nilai tukar 1 Berry sama dengan 10.000 Extol. Selain itu, ada juga alat tukar lain seperti gor di Amazon Lily dan emas batangan seperti di Wano. Nah, jika kita hubungkan dengan dunia nyata, banyak yang mengatakan bahwa 1 Berry sama dengan 1 yen. Jadi artinya kalau dalam rupiah 1 Berry sama dengan kurang lebih 100 rupiah. Oke, sekarang kita lanjut bahas struktur dunianya ya. Sebagian besar orang di dunia One Piece adalah rakyat biasa seperti halnya di dunia kita. Di desa-desa kecil biasanya dipimpin oleh kepala atau tetua desa. Nah, kalau desa itu bagian dari sebuah kerajaan, maka ada sistem pemerintahan lengkap dengan raja dan pasukannya menjaga wilayah dari ancaman luar. Nah, tugas utama untuk menangkap bajak laut biasanya ada di tangan Angkatan Laut. Angkatan Laut sendiri bekerja di bawah pemerintah dunia yang dikendalikan oleh para Celestial Dragon. Sementara itu, Cyberpol ditugaskan untuk menangani pekerjaan kotor seperti mata-mata hingga membunuh orang yang tidak sejalan dengan pemerintah. Selain bajak laut, ada juga kriminal lain seperti bandit gunung dan kelompok kriminal lainnya seperti pemerintah dunia itu sendiri. Di One Piece kita ditunjukkan bahwa pemerintah dunia adalah antagonis utama pada cerita ini. Korupsi, perbudakan, perdagangan manusia hingga rasisme adalah tindakan yang sehari-hari mereka lakukan dan akan terus memburuk dari generasi ke generasi. Salah satu kasus rasisme yang cukup disorot di One Piece adalah melibatkan ras manusia ikan, Buccaneer, dan Lunarians. Dari pemerintah dunia, kita beralih ke salah satu musuh terbesarnya, yaitu bajak laut. Konsep bajak laut di One Piece
juga tidak sesederhana itu. Selain bajak laut biasa, kita juga diperkenalkan dengan Shichibukai, Yonko, dan Supernova. Nah, bahkan selain bajak laut dan pemerintah dunia, seseorang bisa juga memilih nih menjadi pasukan revolusioner, pasukan yang secara langsung menentang pemerintah dunia. Oke, terakhir, salah satu hal yang gue suka dari One Piece adalah power sistemnya yang menurut gue saling melengkapi. Dari mulai buah iblis yang awal kemunculannya sangat OP dan gak terkalahkan, terutama tipe Logia. Semua ini akhirnya berakhir hingga Haki yang datang dan jadi penyeimbang. Keberadaan Haki di One Piece menurut gue jadi hal yang tepat banget demi keseimbangan, mengingat buah iblis sendiri terbilang cukup langka. Oke, itu dia penjelasan kenapa world building di One Piece menjadi salah satu yang terbaik, at least menurut gue. Jujur, gue udah ngomong sebanyak ini aja, masih banyak banget detail-detail yang belum gue sebutin, seperti senjata, makanan dan minuman, perdagangan ilegal, sistem kerajaan dan pemerintah secara detail, dan masih banyak lagi. Coba komen dong apa aja yang kalian suka dari dunia One Piece. Terima kasih sudah nonton video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya gue makin semangat bikin video.